Oke, baik. Terima kasih Bu Ria sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Senang sekali ya rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan berbagi praktek baik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah dengar lagunya Chrisye nggak? Yang judulnya Pergilah Kasih. Ada yang pernah dengar? Kalau pernah dengar coba raise hand. Ya, mungkin ada salah satu baitnya yang kita ingat ya. Kata Chrisye itu, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Jadi setiap diri kita pasti mempunyai keinginan yang ingin kita capai. Sebagai pendidik, sebagai guru tentu saja kita punya keinginan bagaimana kita bahagia. Bahagia terhadap siswa kita yang bisa melaksanakan atau maksudnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita berikan. Sehingga mereka mendapatkan kesuksesan. Kita pasti akan bahagia sekali. Tetapi manakala mereka tidak mendapatkan kesuksesan, mereka gagal, tentu kita akan sedih. Pasti nggak ada ya Bapak Ibu sekalian yang siswanya gagal, seneng ye gitu, tidak ada ya. Pasti semuanya akan merasa sedih. Aduh, siswa saya ternyata dia gagal mendapatkan nilai misalnya matematika rendah gitu. Atau bahkan di kehidupan masyarakat mereka ternyata jadi orang yang kurang baik ya. Tentu saja kita sebagai guru akan merasa sedih sekali. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 Bapak Ibu guru hebat yang akan berbagi bagaimana praktik baik pembelajaran TIK dalam pembelajaran. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana siapa tahu nih dengan adanya kegiatan tersebut, dengan adanya pembelajaran tersebut menjadi inspirasi bagi kita semuanya supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran yang terbaik yang bisa menjadikan diri kita bahagia. Tetapi bukan hanya diri kita, tapi juga siswa-siswi kita. Jadi siswa kita bahagia, kita juga bahagia. Itu saya yakin semua guru punya tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering nih mendengar praktik baiknya tentang Canva, tentang Quizzes dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan walaupun sudah sering, jangan-jangan dengan kegiatan yang kali ini ternyata ada inspirasi bagi kita. Nah, kita juga ketika berbagi bukan sebagai gaya-gayaan, saya bisa Canva, saya bisa Quizzes dan lain sebagainya, bukan itu sebenarnya. Bukan supaya diri kita bangga, tetapi adalah bagaimana diri kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Siapa tahu tentunya menjadi inspirasi bagi diri kita yang utama. Tapi kalau ada orang lain yang terinspirasi dengan pembelajaran yang kita terapkan, yaitu sangat lebih baik. Semoga kegiatan praktik baik ini berjalan lancar dan nanti Bapak Ibu guru hebat semuanya ini ada Pak Adi Saputra, kemudian Ibu Ika Sari, kemudian Bu Nurul Anissa dan Ibu Ria Suasanti dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan pada praktik baik kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ria. Terima kasih kepada Pak Burhanuddin yang sudah memberikan motivasi kepada kita bahwa seperti lagu Chrisye katanya kejarlah mimpi kita, seperti itu juga kita membimbing murid kita untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih, motivasi yang luar biasa bagi kami, mudah-mudahan dapat kami terapkan di sekolah. Baiklah, kita memasuki acara inti dari kegiatan, yaitu pemaparan praktek baik yang telah kami lakukan. Ruang dan waktu kami persilahkan kepada moderator. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Ria atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, supaya waktu lebih efisien, mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu. Sesuai dengan tema webinar kita sore hari ini, yaitu berbagi praktik pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan peningkatan belajar. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurul Anissa SPD dengan judul Strategi Pembelajaran Gamerasi Memanfaatkan Platform Teknologi. Kepada Ibu Nurul Anissa, saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Ika Sari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk
kepada para peserta webinar kami kali ini. Mohon izin saya terlebih dahulu. Oh ya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ini. Ya, bagaimana share screen saya bisa lihat? Gimana Ibu Ika? Apakah share screen saya terlihat? Bu, sudah. Oh ya, siap. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, adapun ini saya ingin berbagi cerita praktik baik yang telah saya lakukan tentang pembelajaran inovatif berbasis TIK yang saya beri judul Strategi Pembelajaran Gamerasi Memanfaatkan Platform Teknologi. Sebelumnya izin saya perkenalkan dulu, ini profil saya. Nurul Anissa, saya seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Tamban Citur, Kabupaten Kapuas. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar nama Gamerasi karena itu merupakan akronim ya yang saya buat dan berdiskusi dengan teman saya. Akronim dari Gabungan Belajar Online dan Bermain Peran dengan Penerapan Soal Literasi Numerasi Memanfaatkan Platform Teknologi. Nah, kenapa di sini belajar online? Karena saya ingin membiasakan para peserta didik itu untuk belajar mandiri di rumah. Karena selama ini para peserta didik itu taunya yang namanya belajar itu hanya di sekolah, hanya di dalam kelas, dan itu pun jika hanya ada gurunya saja. Padahal mereka sendiri bisa saja mencari ilmu dari mana saja dan kapan saja. Apalagi saya lihat sebagian dari mereka memang sudah difasilitasi dengan gawai atau gadget yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi menurut saya sayangkan sekali jika fasilitas itu hanya digunakan untuk bermain. Nah, maka dari itu saya membekali mereka materi terlebih dahulu di rumah untuk mempelajarinya secara mandiri sebagai pengetahuan awal mereka. Dengan harapan nanti mereka akan terbiasa untuk belajar mandiri dan belajar sendiri di rumah dengan memanfaatkan gawai atau gadget yang mereka miliki. Nah, belajar online di sini yang saya gunakan, salah satu platform teknologi yang saya gunakan adalah Google Classroom. Nah, saya gunakan sebagai wadah untuk kelas maya. Dengan begitu, saya bisa mempermudah untuk memberikan informasi terkait proses kegiatan belajar mengajar, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik itu berupa file paparan maupun video pembelajaran lainnya. Juga saya bisa memberikan tugas kepada siswa dan membuat jadwal pengumpulan tugas tersebut. Adapun bahan ajar yang sekarang sering yang saya gunakan adalah dengan mencari dengan memanfaatkan platform PMM. Nah, di PMM itu ada pada fitur bukti karya. Nah, di situ sangat mudah untuk mencari bahan ajar yang kita inginkan. Di situ banyak sekali ada video pembelajaran, ada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jadi biasanya saya sering mencari di situ.
Apalagi sekarang di fitur bukti karya itu ada tombol pencariannya. Jadi kita tinggal memasukkan bahan ajar apa yang kita inginkan. Jadi sekarang sangat mudah sekali. Nah, bermain peran. Kenapa saya memilih bermain peran? Karena paradigma pada anak itu, pada matematika itu selama ini yang ada pada peserta didik itu adalah matematika itu sulit, matematika itu bosan Bu, matematika itu rumus, matematika itu hanya simbol, dan matematika itu hanya angka. Jadi di sini saya berusaha agar para peserta didik itu bisa lebih mengenal matematika dengan cara yang lebih menyenangkan dan kontekstual, langsung menuju pada penerapan kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mampu untuk memahami sesuatu melalui pengalaman belajarnya. Jadi dengan demikian diharapkan hasil pembelajaran yang mereka dapatkan itu lebih bermakna. Nah, literasi dan numerasi. Di sini saya juga menerapkan soal literasi dan numerasi. Kenapa? Karena selama ini terjadi di saya sendiri ya, hanya terbiasa dengan soal yang rutin saja. Nah, contohnya ini soal untung rugi. Seorang pedagang membeli bebek dengan harga 50.000, kemudian dijual lagi harga 60.000. Berapa persentase untung yang didapatkan oleh pedagang? Nah, itu kan hanya soal yang rutin biasa ada di buku. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana kendala peserta didik kita dalam menghadapi ANBK. Mereka sangat kesulitan sekali karena mereka tidak terbiasa dengan kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari dan menginterpretasikan informasi kuantitatif yang ada di sekitarnya. Jadi harapan saya dengan memberikan soal-soal literasi dan numerasi, anak-anak akan terbiasa untuk belajar bernalar kritis. Oh, ini sepertinya sinyalnya tempat saya gangguan di tidak tampil. Untuk contoh soal non rutin mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu soal yang biasanya ada di ANBK dengan yang sangat banyak. Nah ini sedikit dokumentasi saya saat mengimplementasikan di kelas. Jadi karena saya memberikan mereka materi secara online, maka saya pun memberikan penguatan materi kembali pada saat tatap muka di kelas. Nah, karena tadi bermain peran, maka sebelum bermain peran, kami juga menyepakati aturan main yang akan dijalankan siswa. Ini sebenarnya video ya Bapak Ibu, tapi sepertinya itu berputar, tidak bisa ditampilkan, jadi mungkin hanya saya ceritakan saja. Itu kolaborasi para peserta didik ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi di situ ceritanya jual beli, materinya untung rugi, ada kasir di situ, ada pembeli. Nah, untuk jual belinya sendiri, saya ini memanfaatkan platform Google Spreadsheet. Saya mengenalkan sedikit kepada anak-anak bagaimana menggunakan Google Spreadsheet. Ya, terus 2 kilogram daging ayam 4 kilo, mie ayam 10 kilo. Nah, saya di situ mengenalkan sedikit Google Spreadsheet, bagaimana anak menggunakan itu untuk membuat nota
penjualan. Nah, ini mereka setelah bermain peran tadi, mereka berdiskusi bagaimana mengolah hasil data atau informasi yang mereka miliki. Nah, jadi nanti setelah data tadi diolah, maka mereka mendapatkan hasil akhir. Itu kebetulan soal terakhirnya itu untuk mencari harga masing-masing per porsi makanan. Jadi mereka tuliskan di situ pada menu dan setelah itu mereka presentasikan. Nah, ini jadi setelah selesai saya berikan asesmen formatif sebagai umpan balik dengan menggunakan kuisis. Karena Saya bisa senang belajar dengan di bermain. sini karena saya bisa belajar dan bermain. Untuk refleksinya, saya berikan mereka masing-masing kertas untuk menuliskannya, dan kemudian saya minta mereka 2 orang maju untuk mengutarakan perasaannya, bagaimana pembelajaran yang telah mereka rasakan. Nah, demikian cerita praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu peserta webinar. Oh ya, satu lagi penutup dari saya. Di sini saya mengutip kata-kata dari Pak Lenang Manggala, foundernya Nyalanesia yang kemarin hadir pada kuliah umum kita yang pertama. Bijaklah dalam merespon inovasi. Berinovasi tidaklah harus sempurna. Menjadi guru inovatif terkadang ditolak lingkungan, tetapi menjadi guru inovatif, hidup kita akan jauh lebih bermakna, bermanfaat, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Ibu Nurul Anissa, sangat menarik sekali ya. Gamerasi, baru mendengar saya, yaitu gabungan belajar online. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan praktik baik yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul Anissa SPD. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran di kelas. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan untuk paparan yang kedua ini. Paparan cerita baik yang kedua akan disampaikan oleh Bu Ria Swasanti Nataliani SPD dari SMPN 1 Raden Batua, Kabupaten Barito Timur, dengan judul memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid. Langsung saja kepada Ibu Ria, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memulai ini seperti bercerita saja bagaimana perjalanan saya ketika saya memperkenalkan baik kepada murid maupun kepada rekan-rekan guru apa yang telah saya lakukan. Baiklah, saya izin share screen, mudah-mudahan sinyal kita bagus. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Kok ya langsung ke terima kasih? Oh iya, iya Bu Ria, sudah. Iya, sebentar ya. Itu langsung slide terakhir. Iya.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ria Suasanti Nataliani SPD. Saya dari SMPN 1 Raren Batuah, tepatnya berada di Kabupaten Barito Timur. Adapun pada kesempatan ini, saya ingin katakanlah bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan, yaitu menggunakan Chromebook dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar menu kelas untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid. Pada kesempatan ini, ya, sebelum saya memulai, kenapa sih saya sampai tergerak hati untuk mengambil, katakanlah, mengambil materi yang ini atau mengambil praktek baik yang ini untuk saya sampaikan. Alasan saya yang pertama, ketika kita kemarin ya, disuruh mengeksplor raport pendidikan, begitu kagetnya kami bahwa literasi numerasi sekolah kami ini merah. Apa yang terjadi? Kenapa sampai merah? Nah, itu pertanyaan bagi saya, pertanyaan bagi kepala sekolah kami. Sehingga dari diskusi yang kami lakukan, ini ada beberapa hal penyebabnya. Padahal sekolah kami itu dari tahun 2021 sudah menerima 45 Chromebook yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran teknologi. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi itu bukan hanya pada siswa kita, tetapi juga pada diri kita sebagai guru. Ya. Nah, di sana saya memanfaatkan teknologi yang sudah ada disediakan oleh Kemendikbudristek buat kita, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di sana pula saya memanfaatkan seperti punya Ibu Nurul Anissa tadi yaitu Google Workspeak, yaitu Google Workspeak for Education yang saya gunakan, yaitu tepatnya pada Classroom. Saya membuat Classroom khususnya kelas 8. Kenapa saya membuat Classroom? Untuk saya bisa berdiskusi dengan mereka, apa yang terjadi, saya menggali informasi dan mereka, kemudian saya juga bisa men-share soal-soal atau masalah-masalah yang ada. Siswa sebetulnya tidak tahu apa itu Classroom. Kenapa sampai saya membuat Classroom? Awalnya, ketika tahun pelajaran, itu mereka mendapatkan namanya ID belajar. Sebulan setelah itu saya tanya, ID belajarnya gimana nak? Nggak tahu. Loh, kan sudah kita aktifkan bersama-sama. Nggak tahu apa gunanya, Bu. Wow, dalam hati saya tidak tahu guna dari ID belajar. Nah, dari itulah sehingga saya tergerak sekali untuk ayo bersama-sama kita mengaktifkan ID belajar murid untuk pembelajaran mereka. Kita gunakan, kita manfaatkan Google Workspeak for Education yang ada, yaitu Classroom. Kita perkenalkan kepada mereka. Nah, itu alasannya ya. Nah, di mana tujuan yang ingin saya capai di dalam praktek baik ini, itu tujuan yang ingin saya capai, ini berbagi ilmu dan pengalaman menggunakan Chromebook dalam pemanfaatan PMM pada menu kelas
untuk meningkatkan asesmen literasi dan numerasi murid. Kenapa saya mengambil menu kelas? Sebetulnya menu kelas ini sudah ada di menu asesmen murid. Tetapi juga lebih detailnya itu lebih spesifik atau lebih khususnya itu ada di bawah pada menu PMM kita itu ada di bawah itu setelah kalau tidak salah setelah ide praktek itu menu itu kelas. Kita klik saja di situ ya. Kita manfaatkan asesmen yang ada di situ untuk mengetahui ya, literasi numerasi murid kita. Situasi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa saya mengambil praktek baik ini, itu saya melakukan seperti saya katakan tadi ya, melakukan observasi ya, dengan kejadian-kejadian yang ada di sekolah kami, kenapa literasi numerasi di sekolah kami merah, ternyata saya temukan beberapa masalah, yaitu pertama, pembelajaran yang monoton dan tidak berpusat pada siswa. Mungkin guru merasa nyaman di zona nyamannya. Kemudian, rendahnya pemahaman literasi dan numerasi yang ada pada murid sekarang ini. Kenapa? Karena itu tadi ya, mereka hobinya mungkin main Mobile Legends, mungkin main apalagi permainan-permainan, mereka malas untuk membaca, apalagi namanya literasi numerasi ya. Literasi numerasi itu matematika yang berbahasa itu kata mereka, membaca grafik, baca rumus, baca ini pusing. Di situ kemudian lagi guru belum bisa mendiagnosis perbedaan kemampuan belajar siswa berdasarkan potensi awal yang dimiliki. Nah, padahal ya asesmen yang ada di menu kelas itu bisa loh sebagai kita mendiagnosis kemampuan belajar awal siswa kita, sehingga di dalam pembelajaran kita mudah mengelompokkan mereka. Kemudian lagi, identifikasi selanjutnya, ini guru jarang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Mungkin terkait dengan tadi ya, guru nyaman di zona amannya. Ya, seperti lagu kan, di zona nyamannya. Kemudian, guru terbiasa menggunakan metode asesmen yang biasa saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Anissa tadi ya. Beli gula seharga 10.000, 1 kilogramnya beli 5 kilogram, berapa rupiahkah anak membayar? Nah, itu kan yang biasa saja. Kemudian juga ini guru kurang menggali informasi terkait perkembangan pembelajaran sekarang dan terbiasa mengajar tanpa media teknologi. Sehingga sasaran saya di sini ya, praktek baik saya di sini bukan hanya kepada murid tetapi juga kepada guru. Ayo kita sama-sama belajar masalah media teknologi. Apa saja yang ada, apa saja yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, nah, di dalam saya membuat praktek baik ini, sebetulnya ada banyak tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, untuk menghalang, katakanlah meringankan tantangan saya, siapa saja yang terlibat. Berapa tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan saya? Itu ada beberapa. Yang pertama, ya seperti saya katakan tadi, sebetulnya kegiatan harus berpusat pada murid. Guru seharusnya menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi.
walaupun sesederhana mungkin untuk menggali minat mereka, memperkenalkan kepada mereka supaya kita jangan cuma ngomong saja. Kemudian guru juga harus menumbuhkan semangat dan motivasi murid agar murid dapat berpikir kritis. Guru juga harus menumbuhkan dan menguatkan literasi numerasi pada murid. Kemudian yang terakhir ini, guru harus dapat memanfaatkan platform teknologi untuk menguatkan literasi numerasi murid. Walaupun platform teknologi yang kita gunakan sangat-sangat sederhana. Yang penting kita perkenalkan kepada murid supaya mereka ada semangat belajar. Selanjutnya, nah dalam kegiatan ini yang terlibat siapa saja? Yang terlibat itu ya rekan guru, kemudian kepala sekolah dan murid ya untuk mencari alternatif solusi. Kemudian guru sebagai pembimbing dalam pelaksanaan rencana aksi dan juga siswa sebagai objek praktek baiknya. Nah, aksi yang saya lakukan ketika menghadapi tantangan tersebut ya ada beberapa. Yang pertama dulu, langkah-langkah yang dilakukan menghadapi tantangan tersebut adalah mengkaji berbagai literatur untuk menentukan solusi yang tepat, yaitu kemudian menyusun rencana aksi dan menentukan waktu pelaksanaan aksi. Selanjutnya, strategi untuk mencapai tujuan tersebut saya gunakan di antaranya tadi melaksanakan kegiatan asesmen literasi numerasi dengan menggunakan Chromebook dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar menu kelas. Kenapa saya tidak menggunakan HP? Alasan pertama, kami di sekolah ya, di mana sekolahnya ini di daerah transmigrasi. Kalau kita menuntut orang tua untuk membeli HP ya supaya anak-anak bisa belajar secara daring atau secara online, jangan-jangan yang datang ke sekolah bukannya orang tua dengan HP-nya tetapi malah orang tua dengan parangnya. Apa katanya? Bu, jangankan untuk beli HP, Bu, untuk beli beras sama ikan aja nggak ada uang. Sehingga saya terpikir Chromebook ada di sekolah. Kenapa kita tidak manfaatkan? Nah, dari situlah saya memanfaatkan Chromebook, kemudian mengajak anak-anak untuk mengaktifkan ID belajar mereka di Chromebook. Setelah ID belajar mereka aktif di Chromebook, kami buatlah Google Classroom. Nah, di Google Classroom inilah kami bersama-sama untuk sharing mungkin ya, mereka malu bertanya, ngangkat tangan segala apa, kemudian kita kumpulkan di Google Classroom. Nah, setelah itu soal yang kita ambil di menu kelas tersebut juga kita sebarkan melalui Google Classroom. Selanjutnya, nah, dengan memanfaatkan Chromebook itu tadi ya, kita bisa memberikan asesmen kepada siswa secara online, kemudian juga siswa belajar tidak lagi menghadap buku, tetapi mereka lebih asik dengan menghadap Chromebook yang bentuknya seperti laptop. Jadi mereka asik, mereka kotak sana, kotak sini, belajar sana, belajar sini, saya biarkan saja untuk menumbuh minat dan motivasi mereka. Sehingga kita dapat memberi pengalaman belajar yang berarti bagi mereka di dalam penggunaan Chromebook, kemudian kita fasilitas mereka di dalam kegiatan asesmen literasi numerasi. Dan juga ya, tidak kurang tidak lebih dari bimbingan kita sebagai guru di dalam penggunaan Chromebook.
Kemudian saya memanfaatkan PMM karena PMM ini salah satu platform teknologi yang ada yang merupakan teman penggerak, ya, teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Karena di sana sudah banyak ruangan-ruangannya untuk kita mengajar, untuk kita belajar, bahkan untuk kita berkarya. Bahkan ada tadi ruang asesmen murid, yaitu menu kelasnya bisa kita bagikan ke murid-murid. Next. Nah, kemudian juga di sini juga saya mengenalkan namanya Google Workspace for Education, yang salah satunya saya katakan tadi yaitu Classroom, dan juga akun belajar mereka kita aktifkan untuk mengakses Google Classroom tadi, sehingga mereka tahu manfaat dari akun belajar mereka tadi, bukan hanya dikasih tanpa kita bimbing arahan ke mereka. Refleksi dan dampak dari apa yang saya lakukan. Nah, refleksinya murid lebih antusias dan tidak bosan mengikuti kegiatan asesmen karena menggunakan media yang mereka sukai. Tidak lagi melototin kertas, tidak lagi melototin buku, ya. Murid dapat memahami fungsi dari akun belajar dan mengetahui salah satu Google Workspace yaitu Classroom yang bisa mereka buat. Kemudian dapat meningkatkan literasi numerasi murid karena tidak bosan dengan media yang ada. Selanjutnya, nah inilah dokumentasi kegiatan saya. Tuh, pertama ya saya berikan asesmen kepada mereka, dan juga ya kenapa saya mengambil menu kelas ini tertinggal lagi ya. Karena ketika mereka sudah melaksanakan dan jawaban mereka sudah terkirim, itu bisa langsung terlihat. Nah, ini kegiatan-kegiatan mereka ketika mereka mengerjakan. Nah, itu asesmen. Ini saya lakukan selama 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena literasi di hari pertama dan numerasi di hari kedua. Nah, ini di hari keduanya. Ini ya, ini menu kelas yang ada di PMM. Ini menu kelas yang ada di PMM, ini karena sudah sering saya gunakan sehingga kelas-kelas saya sudah banyak, bahkan ketika pembimbingan OSN kemarin juga saya gunakan menu kelas ini. Lewat sinilah kita bisa menyebarkan soal-soal yang ada. Kemudian inilah daftar murid yang ada di menu kelas tersebut. Ketika mereka menjawab, itu mereka mengirim jawaban itu langsung terekam dan nama mereka langsung. Nah, seperti ini hasil asesmennya. Hasil asesmennya langsung terlihat, itu enaknya. Sehingga siswa memahami apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka di literasi dan di numerasi tersebut. Karena hasil-hasil per individu itu terlihat. Hasil asesmennya di mana mereka kekurangannya, kompetensi belum tercapai di mana, kemudian apakah mereka ini perlu intervensi khusus, ataukah mereka ini sudah memiliki pemahaman dasar, bahkan apakah mereka ini sudah cakap. Itu semua langsung terekam ketika mereka mengirim jawaban. Kemudian ini lagi ya, saya tampilkan jawaban-jawaban murid. Nah, itu bisa langsung kita lihat, kita rekam, dan langsung bisa terlihat nilainya. Ini Google Classroom mereka yang saya buat. Sebetulnya ini video lah,
Tapi mungkin ini tadi saya ngambilnya mungkin pas di PDF sehingga videonya tidak berjalan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama 2 hari ketika saya mengambil asesmen literasi numerasi dengan murid. Ya. Begitu antusias mereka, kenapa? Karena itu tadi, nilai mereka langsung terlihat, kemampuan mereka langsung terlihat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, praktek baik saya tentang menu kelas yang ada di PMM. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Iya, Bu Ria, ceritanya sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali bagaimana pemanfaatan Chromebook yang ada di sekolah itu, mulai dari mengaktifkan akun belajar ID sampai pemanfaatan PMM dengan menggunakan menu kelas. Sangat menginspirasi Bu Ria. Baiklah, mungkin tidak berlama-lama, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Adi. Baik, terima kasih atas pemaparan taktik baik yang diceritakan oleh Bu Ria Swasanti tadi ya. Nah, sangat menarik sekali ya praktek baik tentang literasi dan numerasi. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Selanjutnya cerita praktik baik akan disampaikan oleh Ibu Ika Hardiknaswati. Kepadanya waktu dan ruang kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Pak Adi atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Tengah yang berkenan hadir pada webinar pada sore hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Pak Adi? Ya, sudah, Bu. Oke. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul pemanfaatan platform Canva dan Quizizz di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ika Sari Hardiknaswati. Saya guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 4 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Nah, situasi yang melatar belakangi saya melaksanakan inovasi pembelajaran ini, yang pertama, setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan di sini maksudnya kebutuhan belajarnya ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pembelajaran yang sering dilakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga terlihat monoton, di mana hal ini tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran berpusat kepada murid ya Bapak Ibu atau siswa. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, tantangan yang saya hadapi, yang pertama yaitu peserta didik lebih sering menggunakan HP untuk bermain game. Jadi saya pernah menanyakan kepada siswa saya, HP yang kalian miliki ini lebih banyak kalian pakai untuk apa? Kata mereka, untuk main game Bu, untuk lihat TikTok Bu, untuk lihat Facebook Bu. Jadi di sini terlihat untuk pemanfaatan untuk belajarnya masih kurang. Lalu tantangan yang kedua, kondisi jaringan internet yang terkadang tidak bersahabat. Jadi tempat saya bertugas ini Bapak Ibu, kadang-kadang sinyal internet itu bisa hilang beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu. Lalu aksi yang saya lakukan, yang pertama yaitu menyajikan pembelajaran berdiferensiasi proses.
Dan yang kedua, menggunakan platform teknologi digital sebagai media pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran berdiferensiasi, tapi izinkan saya untuk membacakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran ini menekankan peran guru untuk selalu memfasilitasi murid di dalam belajar, mengamati dan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh para murid-muridnya. Jadi sintaks pembelajaran saya yang pertama sama seperti biasanya, dimulai dengan doa, absensi, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada waktu pemaparan materi di sini saya memanfaatkan teknologi digital, saya menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Di aplikasi Canva ini Bapak Ibu, template dan elemen-elemennya banyak dan sangat menarik. Nah, hal ini membuat peserta didik itu tidak bosan pada saat memperhatikan saya memaparkan materinya. Di sini saya juga tampilkan terkait dengan benda atau karena saya guru matematika ya. Di sini saya tampilkan contoh-contoh benda yang berkaitan dengan materi, misalkan kubus, balok, contoh bendanya ini. Jadi siswa itu tidak sekedar membayangkan, tapi bisa langsung melihat ini loh contoh bentuk bendanya. Setelah itu, siswa saya bagi menjadi 3 kelompok, Bapak Ibu, berdasarkan asesmen diagnostik yang saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu saya bagikan asesmen mengenai kemampuan prasyarat siswa tentang materi yang akan dipelajari pada saat ini. Nah, kelompok itu saya bagi menjadi kelompok siswa belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Setelah kelompok dibagi, maka saya membagikan LKPD. Saya membagikan LKPD cetak di sini, Bapak Ibu. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran itu, saya mendampingi siswa. Untuk kelompok yang belum paham, ini pendampingannya lebih ekstra, Bapak Ibu, dibandingkan kelompok yang lainnya. Pemanfaatan teknologi digital selanjutnya yaitu dari sumber belajar. Di sini tidak hanya dari guru, siswa juga bisa menggunakan platform YouTube maupun Google untuk searching mengenai hal-hal yang masih mereka belum pahami. Nah, selanjutnya untuk asesmen formatifnya, Bapak Ibu, saya menggunakan quizzes. Pada saat melaksanakan asesmen ini, terlihat anak-anak sangat antusias, sangat senang, kata mereka seperti lomba, Bu. Karena di sini, apalagi pada saat saya tampilkan urutan siswa yang menjawab dengan skor tertinggi, di situ jadi mereka berlomba-lomba, mereka jadi tahu, oh ini saya nomor 1, nomor 2. Jadi Bapak Ibu kalau memakai quizzes ini, bukan hanya jawaban benar yang membuat skor tinggi, tapi kecepatan waktu dalam menjawab itu juga sangat mempengaruhi skor yang diterima siswa. Nah, hasil dari asesmennya pun bisa langsung kita lihat. Di sini terlihat urutan siswa yang menjawab paling banyak, ya. Terlihat sudah nilai siswa. Selain itu, kalau kita memakai quizzes ini, Bapak Ibu, kita juga bisa menganalisis soal kita, apakah tergolong susah atau tergolong mudah. Jadi, soal yang tergolong mudah itu bisa kita lihat jika siswa banyak yang menjawab benar. Jadi, kita bisa menganalisis hasil dari jawaban siswa. Refleksinya, setelah melaksanakan inovasi pembelajaran tersebut, pembelajaran berdiferensiasi proses menggunakan media Canva dan quizzes ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tindak lanjutnya Bapak Ibu, yang pertama saya akan lebih banyak lagi dalam menggunakan platform teknologi digital karena masih banyak lagi platform-platform yang lainnya seperti misalkan Jamboard, Google Form, ya, Kahoot. Nah, lalu yang kedua,
Saya akan berbagi dan memberi motivasi kepada teman sejawat di dalam memanfaatkan platform teknologi digital sebagai media di dalam pembelajaran. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja praktek baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang bisa saya bagikan. Sederhana, tapi saya tetap menampilkan platform-platform teknologinya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan platform teknologi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Ika. Sangat menarik sekali ya tadi cerita praktik baiknya tentang pemanfaatan teknologi yaitu menggunakan Canva dan Quizzes. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ria Swasanti. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Adi. Kita memasuki pemaparan materi yang terakhir ya dari 4 kami pada sore hari ini. Materi yang terakhir akan berbagi praktek baiknya yaitu Pak Adi Saputra. Kepada beliau kami persilakan untuk bisa memaparkan praktek baik. Waktu dan ruang kami sediakan, Pak. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat sore sahabat teknologi dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, izinkan saya untuk berbagi cerita praktik baik ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Belum bisa. Sebentar. Belum masuk ya. Apakah bisa dibantu Bapak Ibu? Sebentar ya. Sepertinya saya terkendala jaringan ya. Sebentar Bapak Ibu. Baik, mohon dibantu teman-teman yang lain. Bagaimana, teman-teman? Sebentar dulu Pak, saya coba untuk share screen-nya. Baik,
untuk melanjutkan untuk mengurangi waktu ya, saya langsung saja sambil menunggu share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, Bapak Guru hebat semua. Sudah terlihat? Mohon izin, sudah Bu. Mohon izin pada sore hari ini saya akan menceritakan praktik baik yang sudah saya lakukan. Baik, perkenalkan nama saya Pak Adi Saputra, SPDI dari SMP Negeri 1 Palangkaraya. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang menciptakan kelas yang interaktif dan kolaboratif menggunakan platform teknologi pada beberapa mata pelajaran. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid? Yaitu salah satunya dengan cara menggunakan platform teknologi sehingga membuat pembelajaran menyenangkan, menarik, interaktif, dan kolaboratif. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Baik, next. Nah, yang pertama pemanfaatan Canva dan Quizzes pada pembelajaran berbasis masalah mata pelajaran PPKN ya. Baik, pada awal pembelajaran yang saya lakukan, biasa di pertemuan pertama dan kedua, saya akan membuat atau memberikan kepada anak yaitu asesmen diagnostik non-kognitif, di mana itu untuk tujuannya supaya dapat mengetahui hobi. Nah, hobi tersebut saya tuangkan untuk mengelompokkan siswa itu sehingga dapat kita arahkan dalam kegiatan pembelajaran dengan baik nantinya. Nah, ini adalah contoh-contohnya mereka menggunakan Canva dan Quizzes ketika pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Kemudian mereka juga ada kegiatan presentasi menggunakan Canva yang sudah mereka buat. Oke, lanjut Bu. Kemudian pemanfaatan platform teknologi menggunakan Pet Colorado mata pelajaran prakarya tentang kelistrikan. Nah, di mana tadi awal mulanya selalu membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa mengelompokkan siswa. Nah, di sini saya menggunakan Pet Colorado untuk judul kelistrikan ya. Nah, di situ yang pertama saya berikan masalah, yaitu pertanyaan, pernahkah kalian melihat rangkaian listrik yang berada di rumah? Kemudian saya berikan masalah lagi, yaitu bagaimana gambar struktur bangunan di rumah. Nah, setelah mereka sudah susun struktur bangunan, mereka buat, baru kita bantu untuk arahkan membuat desain listrik atau rangkaian listrik yang ada di rumahnya. Sehingga mereka kita arahkan ke web Pet Colorado tadi untuk membuat rangkaian listrik seperti di rumah mereka. Baik, selanjutnya. Kemudian penggunaan multimedia interaktif menggunakan Articulate Storyline 3 pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk awal mulanya sama dengan pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini pakai media interaktif dikarenakan mata pelajaran IPA biasanya memvisualisasikan hal yang abstrak. Sehingga saya buat menggunakan Articulate Storyline ini pada mata pelajaran IPA. Mereka bisa belajar secara mandiri, kemudian kita juga bisa link untuk mereka melihat bagaimana awal mula pembelajaran itu, pertanyaan pemantiknya menggunakan link YouTube, bisa. Kemudian kita juga berikan untuk link Canva, supaya mereka ketika kita minta untuk membuat poster tentang seumpama tentang pencernaan manusia.
atau alat peredaran darah dan lain-lainnya itu bisa dikerjakan langsung di Canva. Baik, selanjutnya. Baik, ini adalah contoh poster-poster hasil karya dari beberapa peserta didik, karena tidak bisa semuanya ya saya tampilkan, jadi beberapa saja. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan beberapa platform teknologi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan topik yang akan diambil. Jadi kita tidak serta-merta langsung bisa semuanya, oh ayo langsung diambil semua, tidak. Tapi harus menyesuaikan dulu. Itulah fungsinya untuk kita tahu bahan ajar tersebut. Kita kan sudah membuat bahan ajar tuh. Nah, kita tahu sintak-sintaknya, kemudian kita coba untuk kolaborasikan atau integrasikan mana sih pembelajaran menggunakan media atau platform teknologi ini yang sekiranya cocok dengan pembelajaran kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang cerita praktik baik yang sudah saya lakukan di beberapa mata pelajaran Bapak Ibu, karena saya sendiri di sekolah saya mengampu beberapa mata pelajaran. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Pak Adi Saputra yang sudah memaparkan. Saya hentikan dulu ya, saya keluarkan dulu dari Baiklah, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memaparkan berbagi praktek baiknya. Pada kesempatan ini ya, kami berempat sudah semua bercerita tentang bagaimana kami melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan platform teknologi untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan peserta jika ada yang ingin menanyakan ataupun memberi masukan ataupun ya memberi kritik kepada kami sangat terbuka dengan masukan kritik dari rekan-rekan sekalian. Ya, silahkan untuk raise hand atau tulis di chat box. Kalau raise hand-nya tidak terlihat, bisa di chat box ya. Kalau tidak, raise hand untuk ini kami buka untuk 2 orang, kami persilahkan kepada rekan-rekan peserta. Oke, kepada Pak Gupron, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu. Sebelumnya mohon maaf ini lewat HP karena laptopnya sedang trouble. Apa yang disampaikan Bapak Ibu semua, keempat-empatnya sungguh sangat luar biasa ya. Saya pikir bahwa inilah guru-guru yang memang dicari saat ini gitu ya, yang mau dan mampu juga dalam mengoperasikan teknologi demi siswa-siswinya di sekolah agar mereka bahagia ya, gurunya bahagia karena siswanya juga bahagia. Nah, mungkin apa ya tadi Bu Ria juga Chromebook-nya banyak ya Bu ya. Saya di sekolah saya cuman ada 10 Bu. Itu pun nggak ada sinyal juga di sekolahnya. Nah, jadi mungkin tanya ke Bu Ria nih. Bu Ria di tempat Ibu sinyalnya aman Bu ya? Langsung saya jawab ya. Iya, Bu. Kalau sinyalnya aman Pak, karena tower juga ada baru dibuat tower Telkomsel. Kemudian juga untuk penggunaan Chromebook ini kami gunakan ya dengan karena bantuan itu langsung dia ada routernya pembagi sinyalnya. Itu kami dapat router itu 45 Chromebook itu ada 3 router.
Jadi bisa dibagikan ke murid tanpa kendala, hanya kendalanya yaitu uang untuk beli paketnya saja, Pak Gufron. Oh iya Bu Ria. Pertanyaan lagi Bu Ria, kalau misalkan saat kan jaringan tidak selamanya aman ya, pasti ada kalanya gangguan. Nah, pada saat gangguan itu ada nggak Bu alternatif tetap memanfaatkan Chromebook-nya untuk pembelajaran, tetapi dipergunakan untuk apa? Bisa nggak Bu seperti itu Bu? Saya kan kurang tahu juga nih. Bisa Pak. Chromebook bisa kita gunakan secara online dan offline Pak. Oh Itu gitu. bisa. Oh baik. Kemudian juga menu kelas itu bisa kita gunakan secara online dan offline juga Pak. Oh, baik Bu. Sering-sering buka Chromebook-nya Pak ya, biar tahu. Iya Bu. Nanti kalau mau boleh bagi 1 atau 2 gitu Bu, Chromebook-nya. Sekolah Bapak kan ada 10, ambil 1 Pak. Oh, boleh tanya satu lagi. Saya mau tanya ke Pak Adi nih. Tadi agak ada yang berbeda dengan teman-teman. Jadi kayaknya ada storyline Pak Adi ya. Ya, baik Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak Adi, itu kalau Canva kan kita bagikannya dalam bentuk link ya Pak Adi ya. Nah, kalau yang ini storyline tadi bentuknya gimana Pak Adi? Baik, saya akan menjawab dari Pak Gufron. Terima kasih Pak pertanyaannya, ini sambil sharing Pak ya. Jadi articulate storyline ini bisa kita publikasikan dalam bentuk web online ataupun kita juga bisa offline Pak. Jadi kalau offline itu harus ada beberapa materi yang harus ada di situ, kemudian kita nanti bisa klik. Jadi bisa diputar tanpa harus membuka internet. Nah, kemudian seperti yang pembatik level 3 kemarin saya kirim yang mapel IPA tentang pernapasan. Nah, itu saya upload lewat GitHub supaya bisa online. Karena kemarin kan mintanya online ya. Jadi kalau Bapak membuat nih seumpama ya. Jadi nanti seumpama siswanya, Pak saya tidak punya paket. Nah, itu bisa pakai offline Pak. Jadi Bapak transfer datanya dulu ke siswa, bisa pakai flash disk yang pakai OTG atau yang lainnya, dan nanti bisa diputar Pak. Oke, baik. Saya sebenarnya tertarik ya, kalau storyline itu kan ada suara-suaranya Pak Adi ya? Iya, betul. Tombol, ketika dipencet tombol dia bunyi, tapi kemarin saya itu bingung menghostingnya itu nah Pak. Mungkin nanti bisa belajar lebih lanjut dengan Pak Adi ya. Kan kita berteman juga sudah di grup. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Pak Gufron yang sudah memberi masukan kepada kita. Selanjutnya, kalau ada, kami persilahkan kepada guru-guru hebat selanjutnya untuk kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun memberi kritik maupun saran ke kelompok kami. Kami persilahkan. Atau ada saran-saran dari tutor-tutor, baik dari tutor kelas sebelah maupun dari tutor-tutor kami dengan penampilan kami berempat tadi. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu hebat sekalian. Waktu kita masih panjang, ya, sepanjang rel kereta api. Bapak Ibu ada yang mau ingin bertanya, silahkan. Kita sharing, saling berbagi. Oh iya, kepada Pak Burhanuddin. Kami persilahkan Pak. Ya, ini tadi saya tertarik dengan salah satu yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi ya. Jujur saya penggunaan PMM ini kan masih kurang ya. Jadi
Makanya setiap di beberapa kali webinar ini saya perhatikan benar-benar apa sih yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian di PMM. Nah, salah satunya untuk hari ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi terkait dengan pemanfaatan yang ada nilai-nilainya tadi, apa Bu namanya tadi? Asesmen tadi ya? Menu kelas asesmen di Pak. Ya, ada asesmen tadi tuh saya tadi sempat lihat kayaknya ada analisis apanya gitu. Oh ya, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan Ibu, bisa tutorialnya juga cara penggunaannya. Sama tadi kan Ibu tadi bikin kelas nih Bu, bikin kelas di PMM ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu bikin kelas juga di Classroom ya. Mm-mm. Nah, itu maksudnya apakah harus bikin 2 kelas di Classroom sama PMM atau jangan-jangan kita bikin kelas lagi di BA ya Bu ya? Nah, itu maksudnya bikin Kebanyakan kelas kelas ya. 2 itu strateginya apa sih, kenapa harus bikin 2 kelas? Iya. Sama tadi yang penilaian asesmen tadi boleh diceritakan Bu, saya ingin dengar lagi. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya atas apa yang ditanyakan Pak Burhanuddin. Pertama, saya membuat menu kelas di Classroom itu gunanya untuk menyebarkan link yang ada di menu yang ada di PMM Assessment, Pak. Nah, kalau saya tidak membuat Classroom, mereka otomatis pakai WA. Nah, otomatis mereka membawa HP lagi, Pak, ke sekolah. Itu alternatif saya supaya mereka tidak membawa HP. Jadi, mereka membuka Classroom-nya untuk membuka link yang saya kirimkan ke mereka. Itu yang pertama alasan. Kedua. Oh, jadi ya Bu ya. Jadi mereka menggunakan Chromebook aja ya Bu ya? Iya, saya gunakan iya. Chromebook. Oke, baik, terima kasih Bu. Karena yang kedua. Karena pemanfaatan Chromebook ini, Pak. Kemudian yang kedua, menu kelas yang ada di dalam PMM itu, di dalam menu kelas yang ada, kelas itu otomatis, Pak. Siswa itu otomatis masuk ketika mereka menjawab soal-soal yang kita berikan, asesmen yang kita sebarkan, mereka menjawab, kemudian jawaban mereka masuk, itu mereka langsung terdaftar di kelas yang sudah kita buat. Misalnya kelas 8A. Jadi link ini kita sebarkan ke kelas 8A. Sebanyak 15 orang itu, 15 menjawab, dan 15 orang itu langsung otomatis masuk ke kelas yang ada di PMM. Itu, Pak. Kemudian, ketika mereka menjawab itu, Pak, ya, jawaban mereka itu langsung bisa dianalisis di PMM. Itu keuntungannya, Pak. Kita langsung bisa menganalisis seperti ini ya. Mungkin saya sebentar dulu. Saya buka PMM saya, mungkin saya share. Oke, sebentar Pak ya. Terlihat? Nah, di menu kelas ini, Pak. Oke, saya tunjukkan ya. Ya. Oke, saya kembalikan ya. Di menu kelas ini, ketika kita klik, ini langsung, ini kelas-kelas yang saya gunakan kemarin, kemudian ini yang baru saya gunakan, Pak ya. Ini langsung terlihat. Ada beberapa, karena saya menggunakannya sebetulnya tidak hanya sekali, Pak. Sudah ada beberapa kali. Nah, seperti ini, kita lihat yang ini. Nah, ini langsung analisis dari siswa itu langsung terlihat, Pak. Nah, ini. Ada 3 siswa yang perlu intervensi khusus. Siapa-siapa saja itu langsung terlihat. Bahkan langsung terlihat dari capaian mereka, Pak. 50 dari 100, 75 dari 100, 50 dari 100.
Nah, ini pun bisa kita lihat per hasil individunya, Pak. Kompetensi belum tercapainya yang mana. Kemudian kita bisa juga lihat jawaban muridnya. Sehingga dari hasil individu mereka, ternyata Alvin Tabata ini perlu intervensi khusus. Di mana saja, ternyata dia ada beberapa kompetensi yang belum tercapai. Setelah itu kita bisa lihat ke jawaban muridnya. Nah ini Pak, ini enaknya kita menggunakan menu kelas sehingga kita bisa langsung melihat hasil anak-anak dan mereka tahu di mana letak dari kekurangan atau kelebihan mereka. Itu Pak, yang bisa saya sampaikan kepada Pak Burhanuddin. Baik, terima kasih. Wah, ini saya baru tahu nih. Jadi karena saya ini dan masih jadi terima kasih sudah berbagi khususnya untuk anak. Terima kasih. Ya, kembalikan. Terima kasih kepada Pak Burhanuddin yang sudah memberikan refleksi kepada saya dan juga rekan-rekan. Kalau ada lagi dari rekan-rekan yang lain, kami persilahkan. Ada pertanyaan di pesan, Bu. Oh iya, kita lihat. Pertanyaan untuk Pak Adi katanya. Apakah ide untuk pembelajaran bahasa Inggris berhubung saya guru bahasa Inggris? Ayo Pak Adi, gimana idenya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Wiwi Sumarniwati ya. Baik. Untuk bahasa Inggris dibuat untuk articulate storyline bisa. Seumpama kita contoh guru bahasa Inggris yang mengenalkan tentang angka nih. Kita buat di situ angka, kemudian suaranya kita input di situ pakai suara sendiri. Jadi ketika kita klik nanti dengar so 5 atau 4 dan lain-lain. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan suara Ibu ataupun di-linkkan dengan video yang Ibu sudah buat, di-input ke articulate storyline juga bisa. Sebenarnya dengan semua mata pelajaran multimedia, artinya multimedia interaktif kan kurang lebih semuanya itu bisa masuk. Asalkan kita harus menyesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajarannya dulu. Kita susun konsepnya mau seperti apa, apakah nanti tampil video kita dalam mengarahkan anak sama pertanyaan pemantik dulu, menuju ke materi, materinya ada suara dari kita sendiri, atau hal-hal lainnya, kemudian bisa diintegrasikan juga Bu dengan Canva ketika kita buat kerja kelompok, nanti buat komik bahasa Inggris. Nah, jadi bisa dimasukkan linknya ke articulate tadi, kita langsung bisa minta mereka untuk kerjakan di Canva Bu. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Bu Ria. Bagaimana kepada Ibu Wiwi bisa mencerna dari apa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Adi? Kalau bisa kita lanjutkan ke pertanyaan atau penanya selanjutnya jika ada. Silahkan. Terima kasih Pak Adi. Baik Bu, sama-sama. Kalau pertanyaannya sudah merasa cukup. Saya ada sedikit cerita Bu untuk articulate Bu. Silakan Pak. Waktu kemarin itu saya sempat ikut di grup tentang articulate. Nah, teman-teman ini kesulitan dalam upload tadi itu salah satunya di web online. Ternyata kendalanya saya cari dalam semalam itu sambil baca translate bahasa Inggris ya Bu. Ternyata video yang membuat kendala di video awal yang bumper in itu jadi masalah karena tidak langsung berputar. Nah, saya cari itu referensinya seperti apa sih?
ternyata dia harus kita ubah ke 360 bentuk videonya, kemudian diperkecil sedikit. Nah, baru kita bisa integrasikan di Articulate itu langsung terputar ternyata. Saya coba-coba berulang kali seharian, Bu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman grup itu seperti ini loh caranya. Nah, jadi mereka alhamdulillah tercerahkan. Baik Bu, terima kasih sedikit cerita. Kalau ada teman lain lagi cerita tentang bagaimana ketika menyampaikan atau melaksanakan praktek baik kemarin ketika di dalam kelas. Waktu kami persilahkan. Dari Ya, Ibu saya Ika, tambahkan ada nggak yang bahasa Inggris. baiknya? Silakan Pak Adi. Oke. Untuk memudahkan Ibu untuk mengisi suara, semua mau pakai suara sendiri, ternyata repot nih mau merekam terus. Nah, itu bisa kita dari web, semua kata atau kalimat apa, kemudian nanti di Google Translate itu munculkan suara. Nah, itu bisa kita download di Mozilla Firefox itu bagian tool, kemudian pilih pack info. Nah, itu kita cari yang audio atau suara, Bu. Atau hal lainnya yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, ini kalau tadi suara berarti kita klik suara, kemudian save as. Itu sudah jadi audio. Kita tinggal tempel lagi di di Articulate-nya. Itu untuk memudahkan. Cuma Ibu repot nih, harus rekam satu, pindah gitu kan. Nah, itu saja Bu. Terima kasih. Saya jujur ya, saya berkeinginan untuk belajar Articulate yang punya Pak Adi. Mohon bimbingannya Pak Adi ya, secara online walaupun nanti biar tengah malam segala apa, jangan ditolak pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Siap, Bu. Karena saya ingin belajar. Siap. Menambah dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, Bu. Baiklah, bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, mungkin ya saya ada bercerita sedikit. Tadi bagaimana kalau listrik mati? Bisa nggak Chromebook digunakan? Sangat-sangat bisa. Yang penting jaringan jangan hilang, itu saja. Kita bisa menggunakan hotspot dari HP guru. Nah, HP kita itu maksimal kan 10 Chromebook. Udah, comot aja, pinjam aja HP teman-teman yang lain untuk menambah. 1-2 HP untuk menambah hotspot, untuk menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan itu sangat-sangat bisa walaupun listrik mati. Yang penting jangan sinyal hilang, itu saja. Kenapa kalau di sini walaupun listrik mati ya, sinyal Telkomsel itu aman sekali. Itu saja. Itu yang memudahkan saya di sini menggunakan Chromebook ya, karena Chromebook ini sangat kuat di dalam menarik sinyal. Bahkan saya juga menyebarkan kuisis, memberikan kuisis ke anak-anak juga dengan Chromebook, juga pernah saya lakukan. Kemudian saya menggunakan GIMP ya,
TTS, kemudian acak kata, roda berputar yang ada di word wall, itu juga saya gunakan Chromebook. Karena saya memang pemanfaatan Chromebook itu saya benar-benar lakukan karena saya ketika saya pelatihan Chromebook dulu mungkin sama Pak Burhanuddin kalau nggak salah ini pernah. Saya itu tersentuh oleh kata palohan. Jangan pernah Chromebook itu di dalam lemari atau di gudang atau masih di dalam box. Karena lemari, gudang, box itu tidak bisa menggunakan. Rusak karena kita gunakan, itu tidak masalah. Nah, karena motivasi dari mereka di BGP itu kemarin, itulah membuat saya betul-betul memanfaatkan Chromebook di dalam pembelajaran. Baik itu saya ajak teman-teman mengaktifkan PMM mereka di Chromebook. Kemudian juga saya mengakses ID belajar siswa juga di Chromebook. Bahkan saya sendiri pun sekarang menggunakan Chromebook, baik kerja offline maupun kerja online. Itu pengalaman saya. Kalau ada teman-teman yang lain, baik Ibu Ika, Ibu Nurul, ingin menambahkan cerita kita pada sore hari ini? Mohon maaf kamera saya tutup. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman peserta webinar hari ini, mohon diisi link daftar hadir yang sudah disediakan pada kolom chat. Itu saja Bu Ria. Waktu kita masih ada. Kalau ada bagi teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, bagaimana tutor Pak Burhanuddin? Apakah kita akhiri kegiatan? Sudah bisa di close aja. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sahabat pembatik dari Kalimantan Tengah yang sudah hadir mengisi, meluangkan waktu mendengarkan paparan praktek baik kami pada sore hari ini. Mohon maaf jika kami ada salah kata, mohon maaf jika kami ada salah perbuatan kami di dalam ruang virtual ini. Seperti pepatah katakan, tidak ada gading yang tidak retak. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Pak Adi Saputra. Kepada Pak Adi Saputra, ruang dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Baik teman-teman, sahabat teknologi dan Bapak Ibu guru hebat, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Semoga semua yang kita paparkan dan kita lakukan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan mengucapkan selamat sore dan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, kegiatan pada sore hari ini kita tutup secara resmi. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Jika ingin meninggalkan room, silakan, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih duta-duta. Jika masih belum, tidak masalah untuk sharing-sharing sejenak. Pak Burhan ya, nggak masalah kan? Terima kasih Pak Burhan. Sejenak. Nggak ada sesi foto bersama Kak Bu. Astaga, lupa. Oh tadi ada Pak Burhan kulihat. Banyak foto-foto dari Pak Burhan. Iya, mungkin yang masih ada di room bisa kita untuk berfoto bersama dulu. Oh iya, kayak kameranya ya teman-teman
hebat saya, buka kameranya, masih ada 24 orang. Siapa ngambil fotonya? Ibu Ika lah. Saya juga nggak bisa Bu, pakai Chromebook sedikit. Adi saja, Pak Adi. Sebentar. Baik, 1, 2, 3. Lagi Pak Adi. Lagi, Bu. Salam pembatik. Oh, salam membatik. Ini saya nggak bisa pegang berarti, Bu. Nggak bisa.